Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agila Pamungkas dengan NIM 2452000070. Di sini saya akan menyampaikan cerita asal-usul Kota Pandeglang dan Pantai Karangbolong. Untuk melengkapi tugas mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia di SD, dosen pengampu Ibu Gebi Adelestia MPD. Langsung saja ke ceritanya. Pada zaman dahulu, di daerah Banten, hiduplah seorang pemuda sakti yang bernama Pangeran Sebaguslana. Ia dikenal baik hati, pemberani, dan dicintai oleh rakyatnya. Pangeran Sebaguslana menjalani hubungan dengan Putri Arum, seorang putri yang cantik dan lemah lembut. Mereka menyayangi dan berencana untuk menikah. Namun, kebahagiaan mereka tergantung oleh Pangeran Cunihi, seorang pangeran sakti yang sombong dan ingin merebut Putri Arum. Pangeran Cunihi iri kepada Pangeran Sebaguslana karena Putri Arum lebih mencintainya. Dengan tipu daya dan kesaktiannya, Pangeran Cunihi berhasil menjebak Pangeran Sebaguslana hingga kehilangan kekuatan dan menghilang dari kerajaan. Setelah kejadian ini, Pangeran Sebaguslana pergi menemui gurunya untuk meminta petunjuk. Sang guru kemudian memberi saran agar ia membuat sebuah gelang besar yang dapat menghilang kesaktian Pangeran Cunihi jika dilewati. Selanjutnya, Pangeran Sebaguslana lalu pergi ke sebuah kampung untuk membuat gelang tersebut. Ia bekerja dari siang sampai malam dengan penuh semangat, kesabaran. Karena sangat pandai membuat gelang, masyarakat di sekitar memberikan julukan kepada Ki Pande atau Pande Gelang. Dari nama itulah dipercaya munculnya nama Pande Gelang. Setelah gelang selesai dibuat, Ki Pande memikirkan cara agar Pangeran Cunihi mau melewatinya. Suatu hari, saat berjalan di kaki atas bumi bukit, ia melihat Putri Arum sedang duduk termenung dan menangis karena sedih. Putri Arum merasa kehilangan Pangeran Sebaguslana dan tertekan karena Pangeran Cunihi terus memaksa untuk menikah. Ki Pande yang menyamar kemudian mendekati Putri Arum dan bertanya tentang masalah apa yang dalam hidupnya. Setelah mendengar cerita Putri Arum, Ki Pande mendapat sebuah ide. Ia menyarankan agar Putri Arum berpura-pura menerima lamaran Pangeran Cunihi. Tetapi dengan syarat Pangeran Cunihi harus melubangi batu karang besar di tepi pantai dan melewatinya. Karena merasa sangat sakti, Pangeran Cunihi pun menyetujui syarat tersebut. Dengan kekuatannya, ia berhasil membuat lubang besar pada batu karang, namun tanpa diketahui siapapun, Ki Pande telah meletakkan gelang tersebut di dalam lubang batu itu. Ketika Pangeran Cunihi melewati lubang batu tersebut, kesaktiannya pun langsung hilang. Tubuhnya merubah menjadi seorang kakek tua yang lemah. Semua orang terkejut melihat kejadian ini. Pada saat itulah, Ki Pande perlahan berubah menjadi kembali Pangeran Sebaguslana. Putri Arum merasa sangat bahagia karena akhirnya dapat bertemu kembali dengan orang yang dicintainya. Mereka pun hidup bahagia bersama. Lubang batu karang yang dilewati Pangeran Cunihi kemudian dipercaya menjadi asal-usul Pantai Karangbolong. Sedangkan nama Pandeglang berasal dari julukan Pandegelang milik Pangeran Sebaguslana. Itulah cerita Pangeran Sebaguslana atau Kota Pandeglang dan Pantai Karangbolong. Pesan yang dapat kita ambil adalah kita harus tetap sabar dan pantang menyerah dalam menghadapi masalah seperti Pangeran Sebaguslana. Strategi membaca yang saya gunakan adalah membaca intuitif, yaitu membaca dengan teliti untuk memahami tokoh, alur cerita, dan pesan moral dalam cerita asal-usul Kota Pandeglang. Itulah yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.